Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun sahabat SPM berada. Kembali lagi bersama gua, Fajar Sidik, di acara yang paling kece tentunya di Seni Pasar Modal, channel edisi 20 September 2021. Pada edisi ini, sama dengan edisi-edisi sebelumnya, karena ini hari Senin, gua akan ngebahas mengenai kira-kira emiten apa yang menarik untuk dilakukan. Pertama, swing trading selama seminggu. Lalu yang kedua, harian tentunya buat hari ini nih, tanggal 20 September 2021. Sama yang ketiga, kira-kira pergerakan IHSG dalam seminggu itu seperti apa ya? Gitu. Tanpa lama-lama lagi, yuk check it out. Analisis teknikal saham mingguan. Ini adalah pergerakan IHSG dalam dalam seminggu. Di sini gue pakai indikator Fibonacci sama menarik garis support resisten secara horizontal ya, horizontal, di mana didapat bahwa dia akan berada di range 5.990-an hingga ke 6147. Dan ini terkonfirmasi dengan menggunakan indikator Fibonacci retracement gitu. Jadi dengan menggunakan Fibonacci retracement dia berada di area yang namanya di daerah berapa nih? 23,61%. Dia mencoba mantul terus balik lagi ke bawah. Mantul balik lagi ke bawah. Jadi untuk saat ini dia menuju ke arah sini. Jadi beberapa hari akan menuju ke atas. Jika atas 6.140 sudah tercapai akan mantul ke bawah. Jadi itulah pergerakan IHSG, yaitu adalah sideways atau dalam fase konsolidasi masih tetap dalam minggu ini. Dan ini adalah pom-pom news, yaitu adalah berita yang dikeluarkan setelah bursa mengalami tutup, berarti ini hari Sabtu dan Minggu. Ini ada beberapa yang menarik. Yang pertama yaitu adalah utang ke negara menggunung, berapa sisa harta Bakri kini. Bakri, semua emiten-emiten Bakri, di mana bandar, salah satu bandar ya, bareng sama Om Bencok, lah bareng sama Lipo Group, tapi sekarang lagi diusik ketentramannya, yaitu harus membayar utang ke negara gitu. Dimana ini biasanya Bakri adalah salah satu yang fenomena dalam hal menaikkan dan menurunkan sahamnya kayak gitu loh, dalam menaikkan dan menurunkan sahamnya. Jadi saat dia terkena kasus berarti bisa menjadi salah satu baik langsung ataupun tidak langsung akan menghambat yang namanya ketertarikan seseorang terjun ke yang namanya ke saham Indonesia. Why? Karena yang menaikkan dan menurunkan ya tugas bandar, dan ini salah satunya lagi diganggu gitu. Setelah Om Bencok sekarang ini gitu. Yaitu beritanya keluarga Bakri tengah menjadi sorotan publik terkait dengan utang kepada pemerintah yang belum juga dibayarkan. Salah satunya dengan piutang bantuan likuiditas Bank Indonesia BLBI yang terjadi ada krisis keuangan tahun 97-98 silam. Semoga karena dia hutang ke negara ya lunasin dulu lah ya. Jangan euforia kemana-mana apalagi menaikkan dan menurunkan harga saham. Yang berita kedua, catat sentimen yang bisa buat pasar bergejolak pekan depan, artinya pekan ini nih, pekan ini. Yaitu adalah memperhatikan arah perkembangan pandemi, nasib kebijakan moneter dunia, dan moratorium sawit nasional. Ada kata-kata moratorium sawit nasional. Itu sentimen positif, penggiringan opini, berarti yang berhubungan dengan sawit itu bisa aja manggung pada minggu terakhir di bulan September ini. Lanjut berita ketiga, partial delisting saham Bosowa di BBKP terdepak. PT Bank KP Bukopin (BBKP) melakukan partial delisting sesuai peraturan pemerintah nomor 29 tahun 99 yang menyebutkan kepemilikan saham kurang dari 1% tidak dicatatkan lagi di Bursa Efek Indonesia. Bagi yang belum tahu delisting itu apa? Delisting itu adalah perusahaan-perusahaan yang
tidak terdaftar lagi di Bursa Efek Indonesia atau tidak bisa diperjualbelikan lagi di pasar saham reguler. Itu adalah pengertian dari delisting. Dan ini salah satu kabar negatif buat BPKP untuk hari ini, untuk ada tekanan untuk negatif. Berikutnya, deal. Sariat Maja caplok Rumah Sakit Kedoya 1T, siap tender over. Grup PT Elang Mahkota Teknologi EMTK atau grup MTEK milik Saratoga Sariat Maja melalui PT Sarana Media Tama Metropolitan SAME, pengelola Omni Hospital, akhirnya mencapai rencana akuisisi mayoritas atau sebanyak 66% saham PT Kedoya Adia Raya. Ini satu kabar positif karena akuisisi, kalau semua perusahaan yang akuisisi artinya harapan dari investor atau dari trader itu adalah yang namanya pertumbuhan pendapatan. Itu goals-nya ya. Yang akhirnya ini memberikan sentimen positif untuk masuk berbondong-bondong ke saham, yaitu antara MTK, SAME ataupun RSGK yang disebut tadi di cnbcindonesia.com. Lalu berita dari indotelco.com, Indosat dan Tri mengamankan masa depan. Ini salah satu terobosan baru di mana XL akhirnya kalah saing nih sama Indosat dan Tri yang telah mengamankan masa depan. Jadi teknologi itu kenapa gua nggak terlalu respect ya terhadap untuk berinvestasi jangka panjang ya karena ini. Saat suatu perusahaan itu sudah yang namanya mawas diri, tidak mau berinovasi, ya akhirnya bakal tertinggal dan lama-lama akan hilang dari peredaran. Contoh nyata adalah pabrik Nokia atau BlackBerry Messenger deh. Kurang canggih, kurang terkenal apa pada zamannya. Tapi kenyataannya sekarang siapa yang gunain? Hampir nothing kan. So, tapi untuk yang namanya kabar positif, ISAT bisa menjadi salah satu watchlist dari teman-teman untuk melakukan trading pada perdagangan hari ini tanggal 20 September 2021. Dan ini adalah recap rekomendasi emiten swing trading kemarin yang gua rekomendasikan di video sebelumnya, yaitu 13 sampai 17 September 2021. Kode emiten Cepin, ICBP, TINS, JCC, Harum, dan BTPS. Itu adalah support dan resisten sebagai tolak pacu ya. Tolak pacu atau acuan dalam menentukan trading plan, dan ternyata harga-harga yang disupport dan resisten itu tercapai di harga terendah dan tertinggi. Berikut adalah harganya serta tanggal tercapainya. Jadi secara overall semua masuk dalam range support dan resisten. Selamat yang mengikuti rekomendasi gua pada minggu kemarin. Selamat happy cuan. Bagi yang belum, jangan jangan ketinggalan. Masih ada nih, hari ini gua akan ngebagiin kira-kira emiten apa yang menarik untuk swing trading, yaitu adalah Alka, Era, INPS, Hexa, Baja, dan ST. Silakan terapkan support dan resisten, beli di daerah support, jual di daerah resisten. Itu yang harus lu terapkan. Walaupun harga sekarang ini contoh kayak INPS 1750, sedangkan support dan resistennya aja jauh di bawah itu, artinya ada kemungkinan INPS di bawah turun dulu sebelum naik lagi. Jadi ambil kesempatan itu, jangan sampai disia-siakan atau terbawa yang namanya gocekan-gocekan dari bandar ataupun dari gajah ya. Dan juga jangan panik, di sini gue juga nyiapin buat lu yang tujuannya adalah scalper atau trading harian, jual dan beli pada hari yang sama. Nih, ada menunya, silakan dipantengin untuk dimasukin watchlist. Di sini gue pakai dua indikator, yaitu adalah indikator parabolik SAR dan yang kedua adalah indikator RSI. Gimana cara bacanya? Untuk parabolik SAR, lihat saat tanda titik-titik biru itu ada di bawah candle, itu artinya tren lagi kuat akan ke atas, masih uptrend. Sedangkan kalau misalkan titik-titiknya itu ada di bawah candle, maksudnya ada di atas candle ya, itu artinya tekanan jualnya cukup tinggi dan akan mengalami koreksi. Dan sekarang ini adalah positif.
Artinya di sini akan mengalami kenaikan. Dikonfirmasi dengan RSI, yaitu adalah menuju ke utara. Saat RSI yang merupakan menilai psikologi dari market, sentimen pasar seperti apa, semakin ke utara itu artinya semakin tinggi harapan atau sentimen positif, semakin ke selatan berarti adalah sentimen negatif gitu atau hopeless, oke? Ini adalah emitennya Agi, beli di 12.95, jual beli di antara 12.90 sampai 12.95, jual atau cut loss di 12.85, jual di 13.05 dan sampai 13.15. Kemungkinan naik 54,31%. Bian, beli di 15.000, jual di 15.030. Cut loss 14.950, jual di 15.080 sampai 15.144, kemungkinan naik 54%. MMLP, lihat itu bentuk candle-nya tuh di paling ujung nih, Ini bentuk candle-nya strong. Ini bakal melejit pada awal-awal sesi bursa pada hari ini. Jadi jangan sampai ketinggalan kereta untuk MMLP ini. Beli di 635 sampai 640, cut loss di 625, jual di 654 sampai 660, kemungkinan naik 49,15%. Dan terakhir itu adalah SSIA. Bentuk candle-nya sama dengan bentuk candle dari yang MMLP, yaitu adalah strong uptrend. Itu menandakan uptrend naiknya cukup tinggi. Artinya besok itu bisa jadi ngebentuk gap ataupun langsung blues naik seketika. Jadi jangan sampai ketinggalan kereta. Beli di 514 sampai 516, cut loss di 509, jual 522 sampai 525, dan kemungkinan naik yaitu 56,45%. Kurang lebih itu yang bisa gue sampaikan. Jika konten ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe di bawah ini. Serta komen juga kalau ada pertanyaan-pertanyaan seputar saham apapun itu. Oke? Thank you for watching. Gue Fajar Siddiq pamit. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy cuan.